laporan stok. Untuk melihat laporan, kita bisa klik di atas di sini ataupun pakai langsung yang ada di bawah sini ya. Kebanyakan sih pakai di sini supaya lebih cepat, lebih simpel. Laporan dibagi juga, ada laporan stok, laporan penjualan, pembelian dan return, lalu laporan member. Kita buka ke laporan stok. Di sini ada daftar stok. Kita buka. Nah, di sini akan muncul stok-stok atau item-item yang sudah kita input ke program. Kalau dirasa ini kolomnya kurang lebar, bisa ditarik, dilebarkan. Ya, di sini biasanya dipakai kalau pada saat kita input barang awal, biar tahu mana stok yang sudah masuk, mana yang belum diinput, kayak gitu. Di sini bisa kita cek keseluruhan atau per kelompok. Kalau per kelompok, pilih kita mau lihat kelompok mana. Misalnya kita ada kelompok mie, kelompok mie aja muncul. Kemudian kita lihat kelompoknya minuman aja yang muncul. Nah, ini bisa di print, bisa diekspor ke file, ke Excel. Kemudian bisa juga di print ke mini printer ya. Kalau ini ngeprint ke printer besar, printer laporan. Kalau sudah, kita keluar lewat tombol ini. Kemudian di sini ada daftar harga. Ini sama, kolomnya bisa dilebarkan. Jadi nanti di setiap laporan kolom ini bisa ditarik, dilebarkan ya. Di sini kalau semua harga akan muncul setiap barang, harga pokok berapa, harga beli berapa, harga jual berapa. Kalau kita hanya mau lihat salah satu, misalnya harga beli, pilih di sini. Maka akan muncul harga beli aja. Ini harga pokok dan ini harga jual. Biasanya yang semua harga ini dipakai untuk membandingkan atau analisa ya. Dari harga pokok sekian, harga beli sekian, harga jualnya sekian, apakah tetap atau ada yang mau dirubah. Di sisi kanan sama seperti laporan tadi, bisa keseluruhan, bisa per kelompok. Kemudian di sini juga sama, bisa di print, ekspor atau di print ke mini printer. Kalau udah, keluar dari sini. Daftar persediaan. Nah, di sini menampilkan item-item di mana ada kode barcode, nama juga satuan dan stoknya. Jadi stok awal berapa, stok masuk berapa, stok keluar berapa, dan saldo akhir atau stok akhirnya berapa. Ini laporan ini juga biasanya dipakai sebagai analisa juga ya. Masuk, keluar, dan saldonya. Yang di sebelah kanan sama seperti yang tadi ya. Oke. Kemudian ada laporan saldo stok. Kalau ini menampilkan saldo akhir aja. Ya, saldo akhir sampai dengan saat ini, saat kita buka programnya. Ini tanpa harga. Kalau mau muncul harga beli di sini, ini dengan harga pokok atau ini dengan harga jual. Misalnya kita ingin tahu senilai berapa stok yang kita punya sekarang. Kalau ngitung dari harga modal atau harga pokok, pilih yang harga pokok. Nah, di bawah ini kan akan ditotal semua. Sekian piecesnya, totalnya senilai sekian atau senilai rupiahnya yang di sini. Oke, yang di kanan sama juga, bisa keseluruhan, per kelompok ya. Kemudian juga bisa di print. Nah, ini transaksinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Itu untuk filternya aja, mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Kemudian ini laporan kartu stok. Kalau ngomong kartu stok, ini berarti kita mengacu pada satu jenis barang aja yang kita mau cek historinya. Contohnya kita mau cek histori ini misalnya ya. Oke, terus kita mau cek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita refresh, di sini akan muncul contoh ini tanggal 1, saldo awalnya dia atau pindahan dari tanggal sebelumnya. Saldonya sekian, kemudian tanggal 8 ini ada nomor bukti, berarti ini ada fakturnya, keterangannya beli, berarti beli 10, saldo jadi 22, tanggal sekian ada jual berkurang. Terus sampai paling bawahnya adalah saldo yang sekarang. Jika stok ada selisih atau ada yang nggak cocok gitu, mau cross check, yang paling gampang itu lakukan di kartu stok. Jadi kita bisa cross check, mungkin ada saldonya nggak cocok, mungkin aja ada pembelian yang belum masuk atau ada pembelian yang salah input ya. Jadi di sini sebagai analisa. Oke. Stok kritis. Nah, stok kritis ini adalah memunculkan item-item yang saldonya di bawah minimum stok. Contoh di data ini,
Untuk Indomie goreng sambal matah itu minimum stoknya kita setting 100. Stok sekarang ada 28. Jadi yang harus dipesan 72 untuk menutupi minimal stoknya. Minimal 100, stok sekarang 28. Jadi mesti pesan minimalnya 72 supaya tercapai stok minimumnya 100. Oke, di sini ada overstock. Overstock ini kebalikan minimum, yaitu kelebihan stok, ya. Kalau di sini maksimumnya itu 0, stoknya ada 2, berarti lebih dari 2. Karena ini kita nggak setting maksimumnya. Maksimumnya dibuat 0. Kalau untuk wafer, maksimum ada 50, sekarang stoknya 153. Jadi kelebihan lagi 103, kelebihan dari maksimum yang kita setting. Jadi kalau sudah ada laporan seperti ini, nanti manajemennya akan analisa ini akan gimana, apakah dipromo atau gimana. Oke, yang di kanan sama, keseluruhan per kelompok bisa di print, bisa diekspor. Stok kosong, sesuai judulnya ini adalah barang yang saldonya 0. Nah, kalau enggak, berarti ini enggak ada barang yang saldonya 0, makanya enggak ada yang muncul, ya. Rekap saldo stok. Nah, ini per kelompok dia. Jadi kelompok mie total dengan harga belinya berapa, dengan harga pokok berapa, dengan harga jual berapa. Ini rekap per kelompoknya atau per golongannya. Oke, kalau mau dimunculin grafik seperti ini. Mie, snack, minuman, nanti kalau banyak kelompoknya akan lebih banyak muncul lagi. Ya, tadi hanya klik grafik ini aja udah akan muncul grafiknya. Ya, ini per kelompok dengan nilai nominal rupiahnya. Ya. Histori harga. Histori harga di sini kita pilih per satu barang karena kita histori, ya. Jadi naik turunnya harga seperti itu, ya. Kita pilih satu barang, kemudian kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, dan di sini contohnya untuk ini di tanggal sekian nomor faktur ini harga beli sekian. Tanggal sekian nomor fakturnya ini harga beli sekian. Jadi ini perubahan naik turunnya harga beli. Kita bisa cek lewat laporan histori harga. Kalau mau lihat yang barang lainnya sama, tinggal nanti dipilih saja, ya. Kemudian di refresh, ya. Nah, seperti ini. Kalaupun harganya sama, ya sama akan tetap muncul di sini, ya. Jadi ini mengacu pada nota pembelian laporan ini. Kemudian profit margin. Nah, di sini muncul item-item, ya. Kemudian harga beli berapa, harga jual berapa, dan program sudah akan menghitung markup-nya berapa dan marginnya berapa. Ya, ini sama, bisa keseluruhan per kelompok, bisa di print atau di ekspor ke Excel. Nah, ini berdasarkan harga beli. Kalau kita klik ini berdasarkan harga pokok. Jadi harga pokok sekian, harga jual sekian, di markup sekian, marginnya sekian. Paling laris, sesuai judulnya ini akan munculkan item-item yang terjual, di mana kuantiti yang terbanyak atau paling laris itu akan muncul yang paling atas. Ya, jadi barang-barang mana 5, 3. Nah, ini kan kuantiti yang terbanyak akan muncul paling atas. Yang di kanannya sama, ya, keseluruhan per kelompok semua. Kemudian laporan yang paling menguntungkan, sesuai judul juga, berarti akan muncul item-item yang paling atas adalah yang profitnya paling tinggi. Nah, ini akan muncul item-item yang paling atas adalah yang profitnya paling tinggi, ya. Jadi ini terjual, ini kan kuantiti, omsetnya sekian, profitnya sekian. Jadi akan diurutkan dari yang profitnya paling tinggi. Ini profit 28, 16, 14, jadi turun terus, ya. Yang paling atas adalah yang paling tinggi. Nah, ini laporan penyesuaian stok. Kalau kita pernah lakukan penyesuaian stok akan muncul di sini. Kita atur tanggalnya, nah, akan muncul laporan-laporannya seperti ini. Kode barang, nama barang, komputer 16, opname 15, selisih 1. Keterangannya hilang. Kemudian ada aqua, komputer bilang 122, kenyataannya 125. Opname ini kenyataannya fisiknya. Jadi selisih minus 3, jadi selisih lebih minus di sini, ya.
Ini keterangannya salah obnim di awal, kemungkinan salah pada saat memasukkan saldo awalnya. Yang di kanan sama keterangannya. Nah, terakhir kita di sini bisa lihat untuk katalog stoknya. Ini tinggal keseluruhan atau per kelompok, tinggal kita refresh. Nah, bentuk katalognya seperti ini. Jadi di sini kalau kita isi gambar akan muncul gambarnya di sini, kode, barcode, nama barang, ya, harga jual sama kode barcode-nya. Ya, ini katalog stok biasanya untuk item-item khusus yang diisi-isi gambar ya. Kalau nggak isi gambar kayak gini, dia kosong space-nya ini. Oke, dan ini bisa di print kalau sudah tersambung dengan printer. Oke, itu laporan-laporan yang ada yang berhubungan dengan stok.